Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Maka dan kita jangan lupa juga sentiasa berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapat syafaatnya di dunia maupun di akhirat, insyaallah. Dan yang saya kongsikan kepada anda semua pada hari ini adalah mengenai dengan pertanyaan seorang saudara kita baru-baru ini yang menelepon saya. Persoalannya adalah berbunyi seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, karena semenjak kebelakangan ini banyak umat Islam jadi keraguan dalam beramal ibadat karena Masya Allah isu yang banyak timbul pada ketika ini adalah mengenai dengan ilmu syariat dengan ilmu tasawuf. Dan yang saya akan tanyakan kepada Ustaz adalah mengenai apa perbezaannya ilmu syariat yang berpandu kepada fikih dan perbezaannya dengan ilmu tasawuf. Jadi itu saja yang saya akan tanyakan Ustaz. Jadi inilah persoalannya saudara kita yang baru-baru ini tadi. Jadi di sini saya sudah paham dan maklumi bahawa umat Islam semenjak kebelakangan ini, di akhir-akhir zaman ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maksudnya di akhir zaman nanti umat Islam tidak lagi berpandu kepada Al-Quran dan hadis. Ini sudah nyata. 1500 tahun Nabi sudah mengingatkan umatnya bahawa umat Islam di akhir zaman nanti tidak berpandu kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar perkara ini. Dari itulah, karena jarang sekali kita mendengar seorang ustaz, tuan guru yang menghuraikan dan mengajar kita, memberitahu apakah perbezaannya ilmu syariat dengan ilmu tasawuf. Adakah orang sudah bertasawuf itu meninggalkan syariat? Ini yang penting kena ketahui. Sebenarnya ilmu syariat ini berpandu kepada ilmu fikih, yaitu ilmu batang tubuh. Itu dinamakan syariat. Salat batang tubuh. Kita sembahyang menggunakan anggota badan, tunduk, sujud, rukuk. Itu amalan syariat berpandu kepada fikih. Hukum fikih itu menentukan perbuatan kita, salat kita itu diterima atau tidak. Bila sempurna niat kita, bacaan kita, rukuk sujud kita, maka itu dan wudu kita sentiasa terjaga dengan betul mengikut tata tertibnya, maka sahlah solat tersebut. Itu ilmu
syariat. Amalan syariat, ibadat syariat. Itu dengar bagus-bagus. Sekarang saya bicarakan mengenai dengan ilmu tasawuf. Apa bezanya dengan ilmu syariat? Perbezaannya yang pertama yaitu orang tasawuf ini sholatnya bukan setakat jasad sahaja, bukan setakat niat di hati jasad saja. Karena kita ini ada dua hati. Satu hati jasmani, yaitu hati yang dapat dilihat, dapat dipegang saketul daging. Dan hati rohani adalah yang disebutkan jiwa. Jadi ini tidak dapat dipegang, tidak dapat dilihat, tapi dirasa. Ini beza dia. Kalau kita beramal dengan syariat sahaja, berhenti di situ, maka yang sholat kita itu adalah syarat batang tubuh. Sholat batang tubuh, ya sah, betul, memang dituntut dalam Islam. Tidak ada salah itu. Itu untuk mendapatkan bila betul, maka ikhlas, maka diterimalah sholat kita itu. Tetapi kalau kita lalai dalam sholat kita, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Di sini kita harus mengecek, melihat, memperhatikan diri kita. Adakah kita sentiasa khusyuk dalam sholat? Ataupun di sebaliknya, kalau tidak khusyuk maka kita itu lalai, dan tandanya bahwa berpuluh-puluh tahun kita sholat sembahyang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sembahyang itu adalah kita kerjakan, kita niatkan, kita akui bahwa yang sholat itu kita yang zahir, yang rukuk, yang sujud. Maka batang tubuh ini Allah katakan, Allah ini batang tubuh manusia ini adalah la haula wala quwata illa billah. Batang tubuh manusia itu, yang kata ke manusia itu tidak ada daya upaya kecuali Allah. Itu bezanya. Ini tentang syariat. Kalau itu tasawuf, maka yang sholatnya itu adalah ruh, yang peniat itu adalah jiwanya ruh, hatinya ruh, disebut jiwa. Jadi ruh inilah yang sebagai utusan Allah, wali Allah, untuk memimpin jasad, untuk memelihara jasad. Bukan jasad yang memelihara ruh, memelihara hati. Jiwa ini yang memelihara hati, jiwa ini yang memelihara jasad, hati ruh ini. Ini kita harus paham. Jadi kalau kita merasa diri selama ini kita berniat hati yang zahir, hati batang tubuh, hati aku, maka la haula wala quwata illa billah. Karena yang kita mengaku diri aku itu adalah tidak ada daya upaya, kata Allah, kecuali Allah. Kalau ruh salat itu urusanku, kata Allah. Maka Nabi pernah ditanya, lalu Allah Ta'ala berpesan, ya Muhammad, jika orang bertanya tentang ruh, maka katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi beginilah kita berpikir bahwa orang yang sholat syariat saja, tidak sholat batinnya, ruhnya, maka celakalah dia termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi ruh tasawuf ini tadi sangatlah penting. Karena ruh ini, tasawuf ini adalah ilmu ruh. Syariat itu, fikih itu adalah ilmu jasad. Jadi kedua-duanya harus kita seiring, kita beramal dengannya. Kita beramal dengan perbuatan, pergerakan jasad batang tubuh kita, lalu kita sertai yang menggerak ke jasad itu, yang membaca itu, yang melihat itu, yang mendengar itu, yang menghayatinya itu adalah ruh, bukan batang tubuh kita. Barulah sholat kita itu diterima, barulah kita merasa khusyuk. Karena Allah Ta'ala mengatakan bahwa ruh itu adalah urusan Allah. Kalau kita membawa ruh kita itu tadi dalam ilmu ma'rifat, ruh yang sholat, maka barulah sholat kita itu
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kita khusyuk, tidak mengingatkan apa-apa, tidak memandang apa-apa, karena ruh itu penglihatan ruh, pendengaran ruh, rasa ruh, kata-kataan ruh, itu semua sifat Tuhan, yaitu sifat sama, sifat basal, sifat kalam, sifat ilmu, sifat kudrat, sifat iradat, dan sifat hayat, bukan sifat kita. Itulah yang menyuruh kita mendirikan kita sholat. Kita boleh sholat, boleh membaca, boleh mendengar, boleh melihat, boleh menghayat, dan boleh merasa. Jadi ini kita harus jangan sebagai manusia yang keras kepala mengatakan orang tasawuf itu sesat, padahal kamu sendiri tidak pernah belajar tasawuf, tidak pernah mengenal diri. Maka inilah ruginya manusia, sampai Nabi bersabda, "Satabtariku ummati salasa wa sab'i firqatin najitu min hawa hidatun." Akan terpecah belah umat aku nanti menjadi 73 golongan. Yang selamat masuk surga tanpa dihisab cuma satu golongan saja. Yang 72 cuma dimasukkan ke neraka untuk dibersihkan. Jadi ini kita harus paham. Harus berpegang teguh kepada firman Allah SWT dalam hadis qudsi, "Awaluddin ma'rifatullah." Awal-awal agama itu mengenal Allah. Jangan dicakap tinggi. Bila kita mendengar orang mengajar ilmu mengenal Allah, oh ini jauh, ini tinggi. Bukan, itu permulaannya Islam. Itu sebab Nabi mengajar umatnya 13 tahun sebelum Al-Quran diturunkan. Mengajar ilmu mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Kemudian itu Nabi bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu," kata Nabi. Sesungguhnya siapa yang telah mengenal dirinya, sesungguhnya dia telah mengenal Tuhannya. Tengok ini. Jadi kita diperintah oleh Nabi itu tadi sebenarnya tidak secara langsung mengenal diri, supaya kita mengenal Allah. Siapa yang telah mengenal diri, sesungguhnya dia telah mengenal Allah. Maka inilah perbezaannya ilmu syariat, ilmu tasawuf. Tetapi terpulanglah kepada Anda mengambil iktibar daripada tazkirah yang saya kongsikan sedikit ini kepada Anda semua. Dan siapa yang mau memakai, insya Allah, siapa yang mau berjumpa dengan saya ataupun mau mengetahui yang lebih lanjut lagi, sila hubungi saya, sila tanya kepada saya setakat mana yang saya ada ilmu untuk menjawabnya. Karena ilmu ini bukan untuk seorang saja, ilmu ini adalah untuk semua umat Islam yang ingin mendengarnya, amnya kepada semua manusia yang ada di muka bumi ini. Siapa yang tidak mengajar ilmunya, maka dia adalah zalim kalau orang mau belajar. Tetapi kalau orang tidak mau belajar, kita paksa dia, itu pun zalim namanya. Jadi kita harus paham hal Islam. Jangan mengaku diri beragama Islam, sudah menunaikan sholat, sudah puasa, sudah haji berpuluh kali, lalu memegah-megahkan diri. Itu sifat syaitan. Karena yang berjaya, yang hebat, itu hanya Allah. Paham? Jadi di sini sajalah, sampai sini saja tazkirah saya kepada saudara-saudari semua yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Dan janganlah kita berkeras kepala, kita pelajarilah apa yang kita belum pahami. Jangan kita terus mengatakan orang itu sesat, karena ilmu Allah ini sangat luas ilmu Allah ini. Bukan setakat 30 juzuk Al-Quran dan bukan setakat hadis yang beratus ribu. Ingat itu wahai saudaraku, jangan kita terbelenggu ataupun dibisik-bisikkan oleh setan. Hati kita dapat dibolak-balikkan oleh setan karena kita belum mengenal diri kita. Kecuali orang yang telah mengenal dirinya lah, dia sudah paham tentang hakikat syahadat, barulah syaitan tidak dapat membolak-balikkan hatinya. Yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik, yang betul menjadi salah, yang salah menjadi betul. Karena Allah Ta'ala, Iblis ini baik kenal di depan Allah, berjanji akan membolak-balikkan hati hambanya supaya sentiasa mengikut mereka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.